Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tomang Barat semuanya. Selamat hari Minggu, selamat berbakti di acara ibadah secara online pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat semuanya untuk mengambil saat teduh. Kita ambil saat teduh sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Ku Bersyukur, karena hanya Bapa yang mengerti segala yang kita perlu, karena kasih yang sempurna nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak ada henti-hentinya dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan sekali lagi pujian ini yang mengatakan hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
pagi hari ini kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami muliakan di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepadamu. Sebelum kami memulai ibadah raya pagi ini, hamba mohon kiranya Tuhan kuduskan hati, pikiran kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Dan ibadah raya pada pagi hari ini juga mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan kami akan memulai ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita masih bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
boleh menikmati dan menyaksikan kebaikan Tuhan dan boleh menikmati acara ibadah kita bersama-sama. Selanjutnya kita akan membacakan firman Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksiannya. Sebelum itu kita akan pujian menaikkan syukur. Kita akan syukur kita dengan pujian. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, memulihkanku, menaikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menentukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Silakan duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian, dipersilakan. Baiklah, kita akan bersama-sama mengangkat doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dibawakan Saudara Robi. Sebelum itu kita angkat pujian, mampirlah dengan doaku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah-Mu dan mengucap syukur atas kasih serta pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Engkau sudah memberkati kekuatan, kesehatan, dan kelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini kami dapat mengikuti ibadah raya bersama-sama dengan jemaat GKI Tomang. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik walaupun kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga tidak menjadi penghalang doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan pertolongan dalam menanggulangi virus COVID-19 ini segera berakhir, dan perekonomian di Indonesia segera ada pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo serta Menteri dan jajaran aparat negara dari pusat, wilayah, daerah sampai ke tingkat RT RW dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa para dokter, perawat, relawan yang bekerja merawat dan mengobati yang sakit COVID-19 cepat sembuh dan yang diisolasi dapat dipulihkan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita untuk menjalankan tugas mereka. Tuhan memberkati vaksin yang sedang dilaksanakan dapat berhasil untuk mencegah penularan COVID-19. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena musibah bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa, dan erupsi Gunung Merapi. Tuhan memberkati kekuatan, ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Tuhan memberkati bagi relawan maupun bantuan sosial untuk meringankan beban hidup mereka. Tuhan memberkati kesembuhan bagi saudara kami, Ibu Mina, Mama Mika, Bu Eti, Bu Rani, Urai Marison, Pak Banjar Nahol, Daniel Rati, Langi, dan juga Ibu Eti, dan juga Ibu Mariana Elimati. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang tidak dapat disebut namanya oleh bilur-bilurnya, apapun sakit yang diderita sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan Ibu Banjar Nahor, Bude Samuel. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang prima bagi Samuel. Berdoa untuk Konas tanggal 13 sampai 16 April di Jayapura, Konwil bulan Juli di Sumatera, Konda bulan September supaya terlaksana dengan baik. Kami berdoa juga bagi anak-anak, pendidikan anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan yang di bangku perkuliahan. Tuhan memberkati pertumbuhan, kesehatan, dan hikmat, kemampuan untuk mengikuti pelajaran sistem baru dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendapat nilai yang terbaik. Sekolah Harapan Kasih, penerimaan murid baru, bangku yang tersedia dapat terisi semua. Persiapan ibadah di gereja, apa yang diperlukan dapat dipersiapkan sesuai dengan peraturan pemerintah supaya kita dapat beribadah di gereja kembali. Kita berdoa. Para BPJ, gembala kita, Bapak Mas John Lee Daud, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk mengembalakan dan mengembangkan pertumbuhan jemaat semakin bertambah jumlah dan maju dalam iman pengenalan akan Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, memberkati usaha dan pekerjaan bertambah besar, maju, dan setia dalam hal memberi persembahan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat dan segala kelimpahan. Tuhan memberkati perlindungan, kekuatan, kesehatan, dan damai sukacita menjadi milik kita. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami sampaikan pada pagi ini. Kiranya Engkau berkenan menjawab dan mengabulkan doa kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui mulut hamba-Mu, lidah mulut hamba-Mu. Hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu.
Firman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita angkat pujian menyenangkanmu. Biar apa yang semua kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau menyenangkan. Tuhan mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita akan pujian sekali lagi, Tuhan mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus hingga selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Pada hambanya dipersilakan. Mari berdoa. Kehadirat Allah yang Maha Tinggi, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah memberi kepada kami hak penuh untuk memperoleh keselamatan. Kita tetap utuh dalam Kristus, yang tidak tergantung dengan usaha dan upaya kami. Berikut ini kami akan mempelajari firman-Mu yang menjadi pertanyaan saudara kami, bahwa apakah benar keselamatan tetap utuh menjadi milik orang percaya.
Mohon Roh Kudus menolong dan menerangi kami untuk memahami bahwa firman-Mu ya dan amin. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Nats Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semua telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Tema: menjawab pertanyaan menakutkan bagi orang percaya. Pendahuluan. Pada renungan firman Tuhan saat ibadah GKI Tomang, tanggal 21 Februari 2021 yang lalu, selain kami peruntukan kepada jemaat, juga kami bagikan ke grup WA keluarga besar kami. Renungan tersebut berjudul, Kita Tetap Utuh Dalam Kristus. Kami telah menguraikan keutuhan hak bagi orang percaya, khususnya pada bagian pertama di bawah subjudul Keselamatan Tetap Utuh. Kami mendapatkan dua pertanyaan yang bagus sekali karena menyangkut masa depan kita dalam kekekalan. Kata penanya kepada kami, untuk lebih jelas dan mendapatkan narasi yang utuh, akan kami teruskan pertanyaan yang dimaksud. Namun dalam pertanyaan sebagian memakai bahasa Jawa, mudah-mudahan jemaat tidak terganggu dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi jemaat-jemaat yang tidak memahami bahasa Jawa. Adapun pertanyaan sebagai berikut. Dalu Pak Dewit, bade nyun pirso terkait khotbah Pak D, sekalian belajar Alkitab dalam khotbah Pak D dikatakan, orang percaya tidak perlu takut kepada penghakiman Tuhan, sehingga keselamatan yang sudah diperoleh tidak hilang, melainkan tetap utuh dan kita masih menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Sama seperti anak bungsu yang telah hilang dan didapat kembali. Pertanyaannya, kalau keselamatan itu tidak bisa hilang, kenapa Tuhan Yesus memperingatkan dalam ayat-ayat sebagai berikut? 1 Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku
yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah yang dimaksud Tuhan tersebut adalah hamba Tuhan yang bisa mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat, berarti percaya kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, Matius 22 ayat 11 sampai ayat 14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bukankah yang dimaksud orang yang dicampakkan tersebut orang percaya yang malang karena akhirnya kehilangan keselamatan? Diingatkan di sini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pak D, saya pertanyakan karena ini menyangkut masa depan kita dalam kekekalan. Nun sewu Pak D, matur nuwun. Gusti Yesus memberkati. Amin. 1. Menjawab pertanyaan. Matius 7, 21 sampai 23. Kita mendapat petunjuk dari ayat sebelumnya, ayat 15, bahwa ayat tersebut merupakan peringatan untuk waspada dan awas terhadap pengajaran sesat dari ajaran nabi-nabi palsu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita bisa mengenali dari buah pengajarannya, seperti bisa berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi berakhir pengusiran dari hadapan Tuhan. Untuk dapat diterima di hadapan Tuhan, kita harus menggunakan mulut dan melalui hati. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10, ayat 9 dan 10. Jadi agar orang tidak dibuang dari hadapan Tuhan, alias binasa, tidak cukup hanya berseru, Tuhan, Tuhan, tetapi harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Tetapi kenapa bisa bernubuat demi namanya? Banyak sekali ayat firman Tuhan, khususnya dalam kitab Nabi Yeremia, para hamba Tuhan bernubuat palsu. Karena Tuhan tidak menyuruhnya sebab mereka bernubuat palsu kepada demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 9. Kenapa bisa juga mengusir setan demi namamu? Memang ada orang yang menggunakan atau memanfaatkan nama Tuhan untuk mengusir setan, seperti yang dilakukan anak-anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa, yang walaupun tidak berhasil dan berakhir dengan roh jahat menerpa dan menggagahi mereka. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Mereka yang mengusir demi namamu, tahu setan gemetar mendengar nama Yesus disebut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9 dan ayat 10. Nama Yesus membuat semua kuasa di surga, di bumi, bahkan
di neraka pun bertekuk lutut. Kenapa mereka juga bisa mengadakan mujizat demi namamu? Pada saat kedatangan Tuhan, yang kedua kali nanti akan ada si pendurhaka yang menyatakan diri sebagai Allah, yang akan banyak disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat. 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan 9. Dan sekarang sudah muncul penyesat dan antikris ke seluruh dunia. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Bahwa si pendurhaka adalah satu orang, tetapi antikris banyak orang atau berupa lembaga yang semenjak para rasul masih hidup sudah ada. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga yang masuk ke dalam kerajaan surga. Apa saja kehendak Bapa? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Melihat Anak dan percaya. Sekarang tentu kita tidak semua bisa melihat Anak secara fisik, tetapi kita bisa melihat apa yang sudah Yesus kerjakan untuk kita. Ketika kita melihat karya Tuhan yang puncaknya saat menyerahkan nyawanya di kayu salib, dan percaya bahwa karya pengorbanannya untuk kita, maka sudah melakukan kehendak Bapa. Disaliblah pertukaran ilahi terjadi. Kita yang seharusnya menerima hukuman telah digantikan oleh Anak Domba Allah. Dosa kita berpindah kepada domba yang dikorbankan. Kebenaran domba berpindah kepada kita. Bukan saja dosa dan kutuk yang beralih, tetapi berkat Abraham berlanjut tersambung sampai kepada kita. Galatia pasal 3 ayat 13 ayat 14. Itulah sebabnya domba korban harus tidak boleh ada cacat dan celah yang sudah diteliti oleh imam. Dalam Roma 5:12-21, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Adam dan Kristus, di mana ada satu pribadi mewakili seluruh umat manusia. Adam yang melakukan dosa, semua keturunannya menjadi berdosa, walaupun tidak melakukan dosa seperti yang diperbuat Adam. Sebaliknya, ada satu pribadi yang melakukan kebenaran, semua orang memperoleh pembenaran. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma pasal 5 ayat 18 ayat 19. Jadi ketika melihat Anak dan percaya, maka kita juga sudah melakukan kehendak Bapakku. 2. Menjawab pertanyaan. Matius 22 11-14. Kelihatannya hanya karena tidak memakai pakaian pesta pada perjamuan kawin berakibat dicampakkan ke tempat yang paling gelap. Nampaknya Tuhan bertindak sangat kejam. Kenapa? Pada perikop pembacaan Alkitab sebelumnya, ayat 1-10, menceritakan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, mengundang banyak tamu, dan perjamuan pesta sudah tersedia. Tetapi para tamu undangannya tidak bersedia untuk hadir dengan berbagai alasan. Karena para undangan mengabaikannya, maka raja murka dan menyuruh hambanya untuk membunuh dan membinasakan semua undangan yang tidak mengindahkannya. Bahkan kotanya pun dibakar karena dianggap tidak layak.
Lalu raja menyuruh hambanya untuk pergi mengundang siapapun yang dijumpainya untuk datang ke pesta perjamuan, baik orang jahat dan orang baik, sehingga ruangan pesta menjadi penuh. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamunya, ia melihat ada tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Perumpamaan ini menggambarkan Bapa di surga yang mengadakan pesta perjamuan untuk anaknya Yesus. Pertama, Tuhan menawarkan keselamatan yang sudah disiapkan untuk bangsa Israel, tetapi ditolak. Lalu ditawarkannya ke bangsa kafir lainnya dengan syarat harus memakai pakaian pesta. Pakaian adalah gambar perbuatan kegelapan manusia yang harus ditelanjangi. Efesus 5 ayat 11. Firman Tuhan lebih jelas lagi, demikian kami sekalian, seperti seorang najis dan segala kesalahan kami, seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6a. Kain kotor sekotor pembalut wanita haid yang sudah terpakai. Dan pakaian seperti ini pasti tidak layak dalam perjamuan kawin, apalagi yang diselenggarakan seorang raja. Jadi kita tidak dapat masuk ke dalam perjamuan kawin dengan daya upaya sendiri, tetapi harus memakai pakaian pesta yang dikenakan Tuhan sendiri. Tinggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Zakaria 3 ayat 4. Jelas pakaian pesta yang dimaksud adalah pakaian yang dikenakan oleh malaikat Tuhan. Artinya, kita tidak bisa masuk dalam perjamuan kawin dengan usaha sendiri, melainkan upaya yang Tuhan berikan. Seperti ayat berikut, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 9. Inilah berita Injil. Memang firman Tuhan berguna untuk kita, tetapi tidak semua firman Tuhan ditujukan bagi kita orang percaya. Contohnya dalam Alkitab, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. 1 Timotius 1 ayat 8 dan 9. Secara sederhana, Injil itu dikabar baik yang hampir tidak percaya. Bagaimana tidak? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi, kalau mendengar berita Injil, pastikan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, memberitakan kesembuhan dan juga kesejahteraan, termasuk kemakmuran. Sebaliknya, hindari berita mengenai kutuk, penghakiman, dan penghukuman. Kesimpulan, Tuhan berkata, "Aku tidak pernah mengenal engkau." Seperti Tuhan mengingkari kemahatauannya, atau kadang Tuhan kenal atau kadang Tuhan tidak mengenali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Dan orang yang sudah percaya dijadikan anak-anak Allah. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Galatia 4 ayat 6. Sehingga orang yang percaya telah menjadi ciptaan baru, dari manusia daging menjadi roh. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Jadi Allah berinteraksi dengan orang percaya dari roh kepada roh. Jadi orang yang belum percaya pasti belum lahir baru. Rohnya masih mati atau masih manusia daging. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Orang yang tidak dilahirkan kembali tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Sehingga dengan demikian orang yang berseru-seru, "Tuhan, Tuhan," dipastikan rohnya belum hidup alias mati. Sehingga Tuhan memang tidak bisa mengenalinya. Untuk itu kita harus berawas-awas, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu si penyesat dan antikris. 2 Yohanes 1 ayat 7. Untuk itu tetaplah dalam ajaran Kristus dengan percaya berita Injil yang benar seperti yang diberitakan Paulus di jemaat Galatia. Janganlah percaya pada Injil yang lain, di mana keselamatan tidak cukup hanya percaya pada berita Injil saja, tetapi harus ditambahkan melakukan hukum Taurat yang Rasul Paulus mengutuk sangat keras dengan double ketuk. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jakarta 21 Maret 2021. Salam Sri Widodo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan jawaban atas pertanyaan yang menanyakan tentang keutuhan keselamatan yang sudah kita terima tidak akan hilang. Setelah kami membaca dengan teliti, ternyata firman-Mu ya dan amin. Tidak semua firman-Mu ditujukan bagi kami orang percaya. Benar bahwa ada penyesat yang ingin merusak dan meragukan hubungan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah meneguhkan kepercayaan kami kepadamu. Dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan pujian Kalau Bunyi Sangkakala, NKI nomor 200.
Segala mujizatkan kala ku ada. Baik, doa persamaan kami minta kesediaan Saudara Gabriel untuk mau kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepada Bapa di surga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu. Tak lupa juga kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar ini dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa di surga, saat ini pun kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu di gereja kami Tuhan Barat. Terima kasih Bapa. Inilah doa persembahan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan melalui multimedia sebagai berikut. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Sebab Kau Besar, Perbuatanmu yang Ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita akan menyanyikan sekali lagi, Beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat, buangkan suara puji, kuagungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, buangkan suara pujian, kuagungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Kepada hambanya dipersilakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan tadahkanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang melantik kita saleh-salehnya. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati